Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Zurarah bin Awfa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat az-zuhri awil 'asr faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la faqala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khair qala qad 'alimtu anna ba'dakum qala janiha. Zurarah bin Awfa telah meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau telah mengatakan bahwa Rasulullah melakukan sholat zuhur atau asar bersama dengan kami. Jadi kami sholat zuhur atau sholat asar bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la di belakangku tadi? Waktu sholat zuhur, maksudnya pada waktu sholat sir, ada satu orang sahabat, ada makmum yang membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la sehingga terdengar oleh Nabi. Maknanya yang dibaca itu kuat. Sholat zuhur dan asar dia membacanya dengan suara kuat sehingga Nabi mendengarnya. Maka Nabi tanya, siapa yang membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la tadi di belakang aku? Maka satu orang laki-laki telah mengatakan, saya membacanya ya Rasulullah. Yang membaca itu saya. Saya tidak ada keinginan kecuali yang saya inginkan adalah kebaikan. Saya bacanya itu tak ada maksud lain. Yang saya baca itu maksudnya agar Allah memberikan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh aku telah mengetahui bahwa sebahagian kalian menyelisihiku pada perkara ini. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Muslim dalam larangan bagi makmum untuk mengeraskan suara di belakang imam. Dengan alasan kholajaniha, menyelisihi Nabi Muhammad SAW, menyelisihi imamnya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan kalau dia sholat di belakang imam. Umpamanya imam membacanya wal adiyati dhabha, dia membacanya dengan suara keras, al-qari'ah, belawan dengan imam. Imam baca wal adiyah, dia baca al-qari'ah. Yang seperti ini dilarang karena menyelisihi. Kalaupun dia mau membaca kalau dia pun mau membaca dengan suara yang kira-kira didengar oleh imam umpamanya, ya jangan menyelisihi. Kalau imam baca wal adiyah dhabha, dia pun baca wal adiyah dhabha. Tapi tidak menyaingi imam pula. Imam didahului pula membacanya, tidak seperti itu. Jadi dilarang bagi makmum untuk membaca dengan suara keras di belakang imam. Kemudian di dalam riwayat yang lain, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah as-subha fataqulat 'alaihi al-qira'ah falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qala qulna ya Rasulullah, wallahi. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Wal amal ala hadzal hadits fil qira'ati khalfal imam inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi wat tabi'in wa huwa qaulu Malik wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yarawna al-qira'ata khalfal imam. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah
menceritakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Pada saat beliau sholat subuh, nampak betul beliau ini berat sekali untuk membaca ayat-ayat. Bingung dia bacanya. Sebabnya apa? Sahabat-sahabat itu membaca ayat yang lain juga. Pada waktu sholat subuh Nabi membaca ayat, tapi Nabi berat betul membacanya, karena sahabat-sahabat membaca ayat-ayat juga. Maka selesai sholat, diceritakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa aku tahu, kata Nabi, kalian membaca ayat-ayat di belakang aku. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, demi Allah benar wahai Rasulullah, kami membaca ayat-ayat di belakang engkau. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kamu fala taf'alu, jangan kamu kerjakan illa bi ummil Quran, kecuali yang kamu baca itu adalah ummul Quran ataupun Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena sholat itu tidak sah, tidak sempurna manakala tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Nabi melarang waktu sholat subuh itu, kata Ubadah bin Samit, dilarang sahabat-sahabat membaca ayat-ayat. Kalaupun kamu membaca, yang diperbolehkan oleh Nabi membacanya adalah Ummul Quran. Al-Fatihah itu boleh dibaca di belakang imam. Hadis ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi, dari tabi'in, dan juga dikatakan oleh Malik bin Anas, maksudnya Imam Malik, dan Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq. Jadi beliau mengatakan bahwa boleh membaca di belakang imam manakala perkara itu tidak mengganggu imam, ataupun boleh dia membaca Al-Fatihah. Di dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min sholati jahara fiha bil qiraah. Faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Qala inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Qala fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah minas sholawati bil qira'ati hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Rasulullah telah berlalu dari sholat yang bacaan sholat itu dikeraskan. Selesai sholat, Nabi SAW pun bertanya. Pada waktu itu sholat jahar, tidak disebutkan di sini apakah sholat maghrib, isya atau subuh. Kata Abu Hurairah seperti itu. Nabi selesai sholat, yang sholat itu dikerjakan dengan jahar, maka Nabi tanya, apakah ada jamaah ini, makmum ini, orang-orang yang membaca bersama-sama dengan aku tadi waktu sholat? Kata Nabi, apakah ada orang yang membaca di belakang aku waktu aku sholat tadi? Dalam sholat jahar, apakah ada? Maka seseorang pun mengatakan, benar ya Rasulullah, aku telah membacanya. Sebahagian yang lain sahabat-sahabat pun membenarkan bahwa kami membacanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mengapa kamu menandingi aku dalam membaca Al-Quran? Jadi tak boleh makmum itu berlumbo-lumbo dengan imam. Kalau imam keras, dia lebih keras lagi. Kalau imam keras kan lokal keras lagi. Imam laju, dia berlaju. Tak boleh yang seperti itu. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kamu kok menandingi aku dalam membaca Al-Quran? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang pun ketika itu berhenti dari membaca yang bersamaan, berbarengan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan oleh Nabi. Setelah mendengar teguran ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abu Hurairah, setelah
Nabi menegur sahabat-sahabat ini, maka mereka pun sahabat-sahabat